manusia bisa mengalahkan kemuliaan malaikat sekalipun. Dan manusia juga bisa lebih hina dari yang namanya binatang sekalipun. Manusia yang nafsunya mengalahkan akalnya, memperturutkan hawa nafsunya, maka manusia tersebut bukan lagi sama derajatnya dengan hewan, bahkan lebih hina daripada hewan dan binatang tersebut. Setiap saat, setiap waktu, setiap hari pekerjaannya hanya dosa, salah, maksiat. Ini dosa besar, ini akan dapat murkanya Allah. Dia mau kembali kepada Allah. Pertanyaannya, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala mau mengampuni dosanya? Patut kita bersyukur kepada Allah dengan segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, Islam, sehat wal afiyah, segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah. Allah telah ciptakan kita sebagai manusia. Sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sempurna daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala pun berfirman dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah aku ciptakan manusia dalam bentuk rupa yang sempurna. Diciptakan dari ujung rambut sampai ujung kaki dalam bentuk rupa yang ideal, yang proporsional, dalam bentuk yang paling indah dari makhluk-makhluk yang lainnya. Maka kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Allah berikan kita makhluk yang sempurna secara bentuk rupa. Lebih sempurna lagi, kita sebagai manusia diberikan akal dan nafsu kita. Dengan akal dan nafsu tersebut didasari dengan keimanan kepada Allah, ketaatan kepada Allah, maka manusia itu menjadi lebih sempurna lagi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia ketika diberikan akal dan nafsu didasari dengan keimanan, ketaatan kepada Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia menjadi hamba yang paling sempurna, hamba yang paling mulia. Karena dengan akalnya berjalan, lalu nafsunya ia kendalikan, maka si manusia tersebut dengan akal dan pikirannya, dengan nafsu, hawa nafsunya dikendalikan, dibawa untuk ketaatan kepada Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dialah hamba yang bisa mengalahkan kemuliaannya di sisi Allah daripada makhluk yang bernama malaikat sekalipun. Karena malaikat Allah ciptakan hanya Allah berikan akal, tidak Allah berikan nafsu. Maka ketika malaikat diciptakan untuk sujud, maka semenjak diciptakan sampai hari kiamat, malaikat hanya sujud kepada Allah, tidak melakukan hal-hal ibadah yang lainnya. Maka malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah, karena malaikat tidak diberikan nafsu. Manusia ibadah berperang dengan nafsunya, melawan hawa nafsunya, menekan hawa nafsunya. Ketika ibadah itu dilaksanakan, akalnya berjalan karena ini perintah Allah, lalu nafsunya ditekan, dibawa untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka kemuliaan manusia bisa mengalahkan kemuliaannya malaikat. Malaikat keimanannya la yazidu wa la yankusu, tidak bisa bertambah dan juga tidak bisa berkurang karena stuck, imannya hanya stabil karena ibadahnya hanya itu saja. Tetapi manusia banyak melakukan ibadah ini dan itu karena bisa menjalankan akal dan menekan hawa nafsunya. Manusia bisa mengalahkan kemuliaan malaikat sekalipun. Dan manusia juga bisa lebih hina dari yang namanya binatang sekalipun. Lebih hina dari hewan sekalipun. Kenapa? Karena hewan binatang Allah ciptakan hanya diberikan nafsu, tapi tidak diberikan akal. Maka binatang tersebut, hewan tersebut hanya melampiaskan hawa nafsunya saja. Makan, tidur, bermain dan segala macamnya. Tidak Allah wajibkan, tidak Allah perintahkan kepada hewan dan binatang untuk sujud, untuk sholat, untuk haji, untuk berpuasa. Karena mereka tidak diberikan akal, hanya diberikan nafsu saja. Bebas mereka berbuat apapun karena hanya diberikan nafsu tapi tidak diberikan akal. Manusia yang nafsunya mengalahkan akalnya, memperturutkan hawa nafsunya, maka manusia tersebut bukan lagi sama derajatnya dengan hewan,
bahkan lebih hina daripada hewan dan binatang tersebut. Ulaika kal an'am bal hum adall. Manusia-manusia yang perturutkan hawa nafsunya, hilang akal sehatnya, ia berbuat dosa dan maksiat kepada Allah, maka dia lebih hina dari binatang sekalipun. Bal hum adall, bahkan lebih hina dari binatang. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ada makhluk Allah, yaitu syaitan. Syaitan Allah berikan akal pun Allah berikan nafsu seperti halnya manusia. Tetapi nafsunya syaitan mengalahkan akalnya. Syaitan diperintahkan oleh Allah untuk sujud, untuk taat, ibadah kepada Allah. Tapi syaitan dengan nafsunya, hawa nafsunya melawan akan perintah Allah. Syaitan dikutuk oleh Allah, dimurkai oleh Allah karena memperturutkan hawa nafsunya, tidak menjalankan akalnya. Maka jangan manusia menjadi syaitan. Minal jinnati wan nas. Banyak di sana manusia yang memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka menjadi syaitan dari golongan manusia. Naudzubillah, summa naudzubillah. Manusia, sebagaimana kita ketahui bahwa kita diciptakan mahalul khata' wan nisyan. Tempatnya salah, tempatnya lupa. Ketika akal dan nafsunya tidak didasari dengan keimanan, tidak dijalankan untuk ketaatan, maka manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Ketika dia berbuat salah, ketika dia berbuat lupa, maksiat, dosa kepada Allah, maka manusia tersebut akan siap-siap dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap saat, setiap waktu, setiap hari pekerjaannya hanya dosa, salah, maksiat. Maksiat, dosa, salah kepada Allah. Bagaimana kita mendapatkan ridhanya Allah? Ketenangan dalam hati, ketenangan dalam batiniahnya tidak akan pernah ada. Kenapa? Karena dia memperturutkan hawa nafsunya mengalahkan akal jernihnya. Maka sejatinya sebagai manusia yang telah diciptakan oleh Allah, yang begitu luar biasa, diberikan banyak nikmat oleh Allah, hendaklah akal, nafsu, nikmat tersebut bawa untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita melakukan salah dan dosa, wajar karena kita manusia biasa. Kita bukan golongan nabi, kita bukan golongan rasul, bahkan malaikat sekalipun. Kita hanya manusia biasa yang suka, yang selalu melakukan salah dan lupa. Mahalul khata' wan nisyan. Sekedar info bahwa dosa dan maksiatnya manusia terbagi 4 golongan secara global. Ada yang disebut yang pertama adalah khata'un. Ketika manusia tempatnya salah dan lupa, lalu dia tidak melakukan ibadah kepada Allah, maka satu kesalahan itu disebut dengan khata'un. Ketika ada perintah sholat, lalu ia lalaikan perintah tersebut, ia jalankan perintah tersebut, tapi mengundur-undur sholatnya, maka itu adalah khata'un. Dia mohon ampun kepada Allah atas kesalahan. Dia membaca Al-Quran, tapi salah dalam bacaannya. Dalam proses belajar, salah, tapi tetap diampuni oleh Allah. Dengan al-afwu, Allah punya sifat maaf, dimaafkan oleh Allah. Ada lagi manusia memang sengaja berbuat dosa dan maksiat. Ya, dia tidak mau sholat. Dia berani meninggalkan sholat. Dia tidak mau berpuasa. Dia tidak mau beribadah kepada Tuhannya. Dia sengaja berbuat dosa. Itu adalah zambun, golongan yang kedua. Ketika dia sadar melakukan kesalahan, dia disiapkan maafnya Allah. Ketika dia sadar berbuat salah, berbuat dosa, zambun, maka ketika dia bertaubat kepada Allah, dia akan diterima taubatnya dengan ghafirnya Allah, dengan ghafarnya Allah. Allah siapkan tempat, Allah siapkan waktu, Allah siapkan ampunannya Allah dengan ghafirnya Allah, dengan ghafarnya Allah. Jika berlebihan dosanya, bahkan bisa melibatkan orang lain untuk berbuat maksiat dan salah kepada Allah. Karena khata' mahala khata' wan nisyannya, lalu melibatkan orang lain untuk bermaksiat kepada Allah, maka itu golongan yang ketiga. Dia sudah zulmun, dia zalim kepada dirinya, zalim kepada orang lain karena mengajak sama-sama
untuk tidak beribadah kepada Allah dan dia zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia sudah berbuat zalim, zulmun tersebut, sadar dengan kesalahannya, sadar dengan dosanya, sadar dengan kelalaiannya, dia kembali kepada Allah untuk bertaubat, Allah sudah siapkan ghafurnya Allah. Lautan dosa, lautan kesalahan, Allah siapkan jauh ribuan lautan untuk mengampuni dosanya, mengampuni dosa hamba-hambanya. Ada juga manusia yang sudah melewati batas, sudah terlewat batas dengan banyak berbuat dosa dan maksiatnya. Karena memang mahalul khata' wan nisyan. Dia banyak lupa, banyak lalai, banyak maksiat, banyak dosa kepada Allah. Maka hamba-hamba tersebut ketika ingat, dia sadar bahwa ini adalah dosa maksiat, ini dosa besar, ini akan dapat murkanya Allah. Dia mau kembali kepada Allah. Pertanyaannya, apakah Allah Subhanahu wa taala mau mengampuni dosanya? Dia yang sudah berani berbuat zina, berani berbuat mabuk, judi, korupsi, menipu, naudzubillah, membunuh sekalipun. Berbagai macam dosa ia lakukan. Apakah dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang ini disebut dengan israf, berlebihan, terlalu banyak dosa dan maksiatnya kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu." Hei hamba-hambaku yang telah melewati batas. Kau terlalu banyak berbuat dosa dan maksiat. Kau terlalu banyak lupa kepada Tuhanmu yaitu Allah. Kamu terlalu banyak melalaikan tugas-tugasmu yaitu ibadah kepada Allah. Kamu telah banyak berbuat dosa, ini itu dan segala macam. Kamu telah israf, terlalu berlebihan. Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa akan rahmatnya Allah. Jika hamba-hamba yang telah terlewat batas, terlalu banyak berbuat dosa dan maksiat, lalu mau datang kepada Allah, mau bertaubat kepada Allah, mau mohon ampun kepada Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa akan rahmatnya Allah. Allah siapkan rahmatnya untuk hamba-hamba yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa sebesar gunung, Allah siapkan ampunannya. Allah siapkan ampunan lautan maghfirahnya, maafnya untuk hamba-hambanya yang telah banyak melewati batas akan dosa dan maksiatnya kepada Allah. Rahmatnya Allah. Bahkan dalam surat Az-Zumar tersebut ayat 53. Allah mengatakan ayat yang tadi. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa jami'an. Semuanya. Tanpa terkecuali. Apapun dosanya. Sebesar apapun dosanya. Sebanyak apapun dosa dan maksiatnya. Allah siapkan rahmat untuknya. Kalau dia mau datang kepada Allah, kalau dia mau kembali kepada Allah, kalau dia mau bertaubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, Allah siapkan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, maka datang kepada Allah, Allah akan berikan rahmat kepadanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah, dialah Allah ghafurun, zat yang maha pengampun, akan mau mengampuni seluruh dosa-dosa manusia. Setelahnya diampuni sama Allah. Bahkan Raufur Rahim. Bahkan Allah akan berikan rahimnya, rahmatnya, kasih sayangnya kepada hamba-hamba yang mau bertaubat kepada Allah. Sebesar, sebanyak apapun dosa dan maksiatnya kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah senang, cinta kepada hamba-hambanya yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mau mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kemarin-kemarin atau ia saat ini sedang berbuat dosa. Banyak dosanya. Lalu dia kembali kepada Allah. Dia bertaubat kepada Allah. Yuhibbu, Allah senang kepada hamba tersebut. Allah cinta kepada hamba tersebut.
wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah senang kepada hamba yang mau mensucikan dirinya, zahir batinnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ia beristighfar, dia mohon ampun. Dia bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan sebenar-benarnya taubat. Dan taubat itu akan diterima dengan syarat 3 hal. Yang pertama, ia menyesal telah melakukan dosa dan maksiat itu tadi. Sebesar apapun ia menyesal. Kenapa saya melakukan hal itu? Ia menyesal. Yang kedua, dia beristighfar kepada Allah. Dia mohon ampun kepada Allah. Ya Rabb, ampuni dosaku. Astaghfirullahaladzim. Ampunilah dosa aku ya Allah. Duhai Allah yang maha agung. Yang ketiga, ia berjanji kepada dirinya. Ia berjanji kepada Tuhannya yaitu Allah. Untuk tidak melakukan, untuk tidak mengulangi dosa-dosa yang tadi ia lakukan. Yang kemarin ia lakukan. Yang beberapa saat lalu ia lakukan. Yang ia tumpuk-tumpuk. Yang ia rahasia-rahasiakan. Yang terang-terangan. Ia berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dan ia berjanji untuk memperbaiki hubungan dia dengan Allah. Dia datang kepada Allah dengan akalnya. Dengan nafsunya. Berjalan beriringan. Didasari dengan keimanan. Ketaatan kepada Allah. Takut akan murkanya. Rindu akan ridhonya. Maka dia datang kepada Allah dengan bertaubat dan akan diterima, diampuni taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah akan memberikan rahmannya, rahimnya, kasih sayangnya kepada hamba tersebut. Maka sungguh beruntung kepada hamba-hamba Allah yang telah banyak berbuat dosa dan maksiat. Beruntung wahai para pendosa yang kemarin lupa, lalai, banyak berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Lalu dia datang kepada Allah untuk bertaubat kepada Allah. Kenapa? Karena Allah sudah siapkan satu tempat terbaik untuknya. Yaitu syurganya Allah. Bagaimana mungkin? Ya, di dalam syurganya Allah. Untuk masuk ke dalamnya. Yang di dalamnya banyak kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Orang tersebut akan masuk ke dalam syurganya Allah. Melalui babu taubah. Pintu taubat. Masuk ia ke dalam syurga karena taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika ia wafat masih dalam proses pertaubatan. Belum betul-betul bertaubat kepada Allah, tapi dengan akalnya, dengan nafsunya, dengan keimanan ketaatannya membuktikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mau kembali kepadanya. Lalu Allah cabut nyawanya dalam proses pertaubatan. Kembali kepada Allah. Maka orang tersebut akan diampuni dosanya, dimasukkan ke dalam syurganya Allah melalui pintu taubat, babu taubah. Sungguh beruntung bagi hamba-hambanya yang berbuat dosa lalu ia kembali kepada Allah. Ketahuilah, dosa sekecil apapun tidak akan membawa kenikmatan dalam ibadah. Dosa sekecil apapun akan menimbulkan kegelisahan dalam hati. Dosa sekecil apapun ada pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kepada Allah, taubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Semoga seluruh taubat-taubat kita, mohon ampunnya kita kepada Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti hal doa yang dipanjatkan oleh Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Yang berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duhai Allah ya Rabbana, zalamna anfusana, kami telah berbuat zalim, hamba telah berbuat salah, hamba telah lalai, hamba telah bermaksiat, hamba adalah pendosa di hadapan-Mu ya Allah. Wa illam taghfir lana, jika Engkau tidak mengampuni dosa kami ya Allah, kepada siapa kami mohon ampun kepada selain kepada Engkau ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Maka kami jika tidak mendapat ampunan-Mu ya Allah, maka kami adalah golongan hamba-hamba yang rugi karena kami tidak mendapatkan ridha-Mu ya Allah. Maka ampunilah dosa-dosa kami ya Allah.
dan sudah mendapat jaminan dari Allah. Orang yang berdosa kepada Allah lalu taubatnya diterima, bahkan Allah bisa masukkan dia ke dalam surga melalui pintu taubat. Terakhir, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dengan rahmatnya Allah. Mungkin di hadapan manusia 1000 kebaikan yang kita lakukan bisa hilang dengan satu kesalahan. Tetapi di mata Allah, di sisi Allah, di hadapan Allah, 1000 kesalahan, kejahatan, dosa dan maksiat bisa hilang dengan satu perbuatan, satu kelakuan, kebaikan yang ia lakukan, yaitu taubatan nasuha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiun alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.